Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dr. Paramasari Dirgahayu PhD, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Yang kami hormati, dosen Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, dan yang berbahagia seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Pertama-tama, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini, hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, kita sekalian diberikan rahmat dan karunia, sehingga bersama-sama dapat mengikuti acara rekapitulasi suara pemilihan umum Presiden BEM FKUNS periode 2022 secara virtual. Hadirin sekalian, tidak terasa setelah bersama-sama kita melewati beberapa tahap pemilu, tibalah saatnya kita pada tahap rekapitulasi suara dan pengumuman Presiden BEM FKUNS periode 2022. Dan dengan ini, menandakan bahwa pemilu Capres BEM FKUNS 2021 telah berakhir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Ramadhani Anggi akan memandu jalannya acara rekapitulasi hingga akhir nanti. Dan sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, 2. Sambutan Ketua KPU FKUNS 2021, 3. Rekapitulasi suara pemilihan umum Presiden BEM FKUNS periode 2022, 4. Sambutan Presiden BEM FKUNS periode 2022, dan yang terakhir penutup. Dalam mengawali kegiatan ini, agar diberikan kelancaran dan kemudahan, marilah kita sekalian menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin, berdoa tidak pernah dicukupkan. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan. Kepada Mbak Dara Dinanti selaku Ketua KPU FKUNS 2021, kami persilakan untuk memberikan kata sambutannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, salam sambut hangat saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan ridho-Nya, kita dapat berkumpul pada acara rekapitulasi dan pengumuman hasil suara pemilu FKUNS 2021. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Dr. Paramasari Dirgahayu PhD, selaku Wakil Dekan Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan, Bapak Ibu dosen yang terhormat, kandidat calon Presiden BEM FKUNS 2022, para tamu undangan, seluruh jajaran panitia dan KBM FKUNS yang berbahagia. Baik, tidak terasa kabinet kita yang dipimpin oleh Presiden BEM FKUNS 2021 akan segera berakhir. Kemudian akan segera mendapatkan hasil untuk pemimpin periode selanjutnya. Harapannya pada acara kali ini dapat berjalan dengan kondusif dan teruntuk Presiden BEM FKUNS 2022 nantinya dapat mengemban amanah dengan baik. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf. Salam demokrasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dara atas sambutannya. Untuk selanjutnya, kita memasuki acara inti pada siang hari ini, yaitu rekapitulasi suara pemilihan umum Presiden BEM FKUNS periode 2022. Kepada Mbak Dara, dipersilakan untuk memulai rekapitulasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih MC yang telah diberikan. Dengan saya, Ketua KPU Pemilu FKUNS 2021, untuk menyampaikan hasil rekapitulasi suara pada masing-masing TPS. Hasil suara yang diperoleh oleh pihak PPS dan pihak KPU. Baik, yang pertama, teruntuk panitia pemungutan suara TPS 1, dipersilahkan menyampaikan rekapitulasi suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah. Di sini saya dari TPS 1 akan menyampaikan hasil rekapitulasi pemilihan calon FKUNS periode 2022 pada prodi kedokteran angkatan 2021. Daftar pemilih tetap yaitu 237 suara,
suara sah 123, suara tidak sah 0, capres 1 108 suara, capres 2 15 suara, suara abstain atau golput yaitu 114. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Panitia Pemungutan Suara TPS 1 atas penyampaian rekapitulasi suaranya. Kemudian yang kedua, teruntuk Panitia Pemungutan Suara TPS 2, dipersilakan menyampaikan rekapitulasi suaranya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku perwakilan penanggung TPS 2 akan menyampaikan hasil rekapitulasi pemilihan umum calon presiden BEM FK UNS periode 2022 untuk prodi kedokteran tahun 2020. Daftar pemilih tetapnya terdapat 237 peserta. Untuk keseluruhan terdapat 61 suara yang terdiri dari 32 suara untuk capres nomor urut 1, 29 suara untuk capres nomor urut 2, 1 suara yang terhitung tidak sah, dan terdapat golongan putih sebanyak 175. Sekian hasil rekapitulasi ini saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Panitia Pemungutan Suara TPS 2. Kemudian yang ketiga, teruntuk Panitia Pemungutan Suara TPS 3, dipersilakan menyampaikan rekapitulasi suaranya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mujahidah dari TPS 3 akan membacakan rekapitulasi pemilihan Ketua BEM Fakultas Kedokteran UNS 2022. Untuk prodi kedokteran 2019, kedokteran 2018, dan juga kedokteran 2017. Untuk daftar pemilih tetap ada 470, untuk suara sah sebanyak 76, untuk suara tidak sah sebanyak 4, kemudian untuk capres nomor urut 1 ada 44 suara, untuk capres nomor urut 2 ada 32 suara, dan untuk suara golput ada 390 suara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Panitia Pemungutan Suara TPS 3 atas penyampaian rekapitulasi suaranya. Kemudian yang keempat, teruntuk Panitia Pemungutan Suara TPS 4, dipersilahkan menyampaikan rekapitulasi suaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Arinal dari TPS. Di sini di TPS 4 ada prodi psikologi angkatan 2016 dan 2021. Untuk daftar pemilih tetap ada 133 suara, dan untuk suara sah 60 suara, suara tidak sah 1 suara, dan untuk suara capres 1 ada 38 suara, untuk capres 2 ada 22 suara, dan untuk golongan putih ada 72 suara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Panitia Pemungutan Suara TPS 4. Kemudian teruntuk Panitia Pemungutan Suara TPS 5, dipersilakan menyampaikan rekapitulasi suaranya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dara untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari TPS 5 akan menyampaikan hasil rekapitulasi pemilihan umum Capres BEM FK UNS periode 2022 pada prodi Psikologi 2017 dan Psikologi 2020. Terdapat daftar pemilih tetap dengan total 189 peserta, kemudian suara sahnya terdapat 22 dan tidak terdapat suara yang tidak sah. Total pemilih Capres 1 terdapat 9 suara, dan total pemilih Capres 2 terdapat 13 suara. Dan untuk golongan putih terdapat 164. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Panitia Pemungutan Suara TPS 5 atas penyampaiannya. Kemudian teruntuk Panitia Suara TPS 6, dipersilakan menyampaikan rekapitulasi suaranya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan rekapitulasi dari TPS 6, yaitu ada Psikologi 2018 dan 2019. Untuk daftar pemilih tetap ada 189 suara, untuk suara sah 23 suara, suara tidak sah 0, dan untuk Capres 1 ada 12 suara, Capres 2 11 suara, dan golongan putih ada 164 suara. Terima kasih.
Baik, terima kasih teruntuk panitia pemungutan suara TPS 6. Kemudian selanjutnya teruntuk panitia pemungutan suara TPS 7 dipersilakan menyampaikan rekapitulasi suaranya. Perkenalkan, saya Syarifah. Di sini saya dari TPS 7 akan menyampaikan hasil Prodi Kebidanan Angkatan 2018 dan 2019. Daftar pemilih tetap yaitu 54, kemudian suara sah ada 7 suara, suara tidak sah ada 1, capres nomor 1 6 suara, capres nomor 2 1 suara, suara abstain atau golput 46 suara. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya panitia pemungutan suara TPS 7. Kemudian untuk TPS terakhir, silakan menyampaikan rekapitulasi suaranya yaitu TPS 8. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari TPS 8 akan menyampaikan hasil rekapitulasi pemilu Capres BEM FKUNS periode 2022 pada Prodi Kebidanan 2020. Terdapat daftar pemilih tetap sebanyak 54 orang dengan suara sah sebanyak 40 suara tidak sah 0 suara, kemudian suara untuk Capres 1 sebanyak 20 suara, dan suara untuk Capres 2 sebanyak 20 suara. Dan untuk golongan putih terdapat 14 suara. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut sudah dijelaskan untuk hasil suara dari masing-masing TPS. Kemudian izinkan saya selaku Ketua KPU FKUNS untuk menyampaikan rekapitulasi dan pengumuman hasil pemilihan umum calon presiden BEM FKUNS periode 2022. Baik, oke. Untuk yang pertama yaitu di TPS 1 Prodi Kedokteran 2021 untuk daftar pemilih tetapnya 237, kemudian suara sah 123, suara tidak sah 0, kemudian untuk Capres 1 mendapatkan 108 suara, selanjutnya Capres 2 mendapatkan 15 suara, dan golongan putih sebanyak 114. Kemudian di TPS 2 yang terdiri dari Kedokteran 2020, di sini ada daftar pemilih tetapnya 237, kemudian suara sah sebanyak 61 dan suara sah sebanyak 1, kemudian calon presiden BEM 1 mendapatkan suara sebanyak 32, kemudian calon presiden BEM 2 mendapatkan suara sebanyak 29. Untuk golongan putihnya di TPS 2 ini sebanyak 175, kemudian di TPS 3 yang terdiri dari yang pertama Kedokteran 2019 untuk DPT-nya 211, kemudian suara sah sebanyak 66, untuk suara tidak sah sebanyak 4, kemudian calon presiden BEM 1 mendapatkan 35 suara, kemudian calon presiden BEM 2 mendapatkan 31 suara, kemudian golongan putih sebanyak 141, kemudian Kedokteran 2018, di sini ada DPT-nya sebanyak 221, kemudian suara sah sebanyak 10, kemudian suara tidak sah 0, calon presiden BEM nomor urut 1 mendapatkan 9 suara, kemudian calon presiden BEM nomor urut 2 mendapatkan 1 suara, untuk golongan putih di Kedokteran 2018 sebanyak 211, kemudian Kedokteran 2017, daftar pemilih tetapnya sebanyak 38, suara sah 0, suara tidak sah 0, kemudian calon presiden BEM nomor urut 1 0, calon presiden nomor urut 2 kemudian banyak 8. S4 di sini berisi oleh psikologi 2016 DPT-nya yaitu 1, suara sah 0, suara tidak sah 0, Capres 1 0, Capres 2 0, kemudian golongan putih 1. Yang selanjutnya di TPS 4 ada psikologi 2021, untuk DPT-nya 132, kemudian suara sah 60, suara tidak sah 1, calon presiden BEM 1 sebanyak 38, kemudian calon presiden BEM nomor urut 2 sebanyak 22, untuk golongan putihnya sebanyak 71. Baik, untuk TPS 5. TPS 5 di sini
terdiri dari psikologi angkatan 2017 dengan daftar pemilih tetap 1, suara sah 0, suara tidak sah 0, calon presiden BEM nomor urut 1 0, calon presiden BEM nomor urut 2 0, kemudian golongan putih 1. Kemudian yang selanjutnya di TPS 5 terdiri dari psikologi 2020. Di sini ada daftar pemilih tetapnya yaitu 142, suara sahnya 22, suara tidak sah 0, kemudian calon presiden BEM 1 mendapatkan 9 suara, kemudian calon presiden BEM 2 mendapatkan 13 suara, kemudian golongan putih sebanyak 120. Kemudian yang selanjutnya ada TPS 6, di sini terdiri dari psikologi 2018, untuk DPT-nya 77, kemudian suara sah sebanyak 2 suara, kemudian tidak ada suara tidak sah. Calon presiden BEM 1 mendapatkan 1 suara, calon presiden BEM 2 mendapatkan 1 suara, kemudian untuk golongan putihnya sebanyak 75. Kemudian untuk psikologi 2019, di sini untuk daftar pemilih tetapnya 112, kemudian selanjutnya ada suara sah sebanyak 21, suara tidak sah 2, calon presiden BEM nomor urut 1 sebanyak 11, untuk calon presiden BEM nomor urut 2 sebanyak 10, dan suara putih atau golongan putih sebanyak 89. Kemudian di TPS 7 terdiri dari kebidanan 2018, untuk DPT-nya yaitu 27, untuk suara sah 0, suara tidak sah 1, kemudian suara untuk capres nomor urut 1 0, capres untuk capres nomor urut 2 0, kemudian golongan putih sebanyak 26. Selanjutnya kebidanan 2019, di sini untuk DPT-nya 2019 sebanyak 27, kemudian yang selanjutnya di sini ada suara sah sebanyak 7, setelah itu ada suara tidak sah 0, suara untuk capres nomor urut 1 sebanyak 6, kemudian suara untuk capres nomor urut 2 sebanyak 1, dan golongan putih sebanyak 20. Kemudian di sini ada TPS 8, yaitu dari kebidanan 2020. Di sini terdapat DPT sebanyak 54, kemudian terdapat suara sah sebanyak 40 dan suara tidak sah 0, kemudian capres 1 mendapatkan 20 suara dan capres 2 mendapatkan 20 suara dan golongan putih 14. Baik, kemudian akan saya paparkan untuk totalnya. Untuk totalnya di sini, dari daftar pemilih tetap KBM FK-UNS sebanyak, boleh dibantu share screen? Oke, mohon maaf atas kendalanya. Di sini untuk daftar pemilih tetapnya KBM FK-UNS yaitu 1.517, kemudian suara sah terdapat 412 dan suara tidak sah terdapat 9, kemudian capres nomor urut 1 sebanyak 269 suara, kemudian capres nomor urut 2 sebanyak 143 suara. Untuk golongan putih 1.096. Baik, akan kami tunjukkan untuk hasil di pollmaker-nya. Baik, untuk Saudara Maulana Aji Nugroho mendapatkan di pollmaker 272 suara. Nah, di sini ada 3 suara yang tidak sah karena tidak melakukan presensi seperti itu. Kemudian untuk Saudara Noval Helmi Musyafa pada pollmaker di sini 146 suara dan juga ada 3 suara yang tidak sah. Terima kasih. Kemudian selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Mas Maulana Aji Nugroho sebagai Presiden BEM FK-UNS 2022. Semoga saudara dapat mengemban amanah dengan baik. Salam demokrasi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC, silakan. Terima kasih Mbak Dara. Acara selanjutnya yaitu kepada Presiden BEM FKUNS periode 2022, Mas Maulana Aji Nugroho. Dipersilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Terima kasih. Oke, cek. Saudara saya masuk sebelumnya. Masuk, Mas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terlebih dahulu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang padanya kali ini saya diberi amanah buat memimpin KBM FKUNS di tahun 2022 nanti. Kemudian alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih banyak juga kepada seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS yang telah mempercayakan amanahnya selaku Presiden BEM FKUNS tahun 2022 kepada saya. Insya Allah kita semua bersama-sama bisa membangun KBM FKUNS yang lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada teman-teman panitia dari KPU, baik dari Panwaslu dan semuanya yang setelah mensukseskan pemilu pada kali ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi keberkahan dan mendapatkan ridho Tuhan sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berikutnya, saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak kembali kepada seluruh teman-teman semuanya selaku keluarga besar mahasiswa, keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Negeri 11 Maret. Ya, semoga dengan adanya peralihan kepemimpinan ini dan saya juga selaku Presiden BEM tahun 2022 nanti bisa membawa harapan yang baik kepada teman-teman semuanya, baik dari birokrasi ke atas maupun birokrasinya ke bawah, juga bisa membawa kesejahteraan kepada teman-teman semuanya semaksimal yang kita bisa. Dan berikutnya yang terakhir, tidak lupa juga nanti jangan lupa kita juga bisa membawa manfaat baik ke masyarakat di Indonesia ke depannya, di 1 tahun kepengurusan ke depannya. Semoga kita juga bisa membawa nama baik FKUNS, baik di nasional, baik di lokal maupun di internasional. Dan mungkin beberapa kalimat terakhir, kita selaku mahasiswa, mari kita kobarkan semangat kita. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, dan tidak lupa hidup rakyat Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Maulana. Dan sebelum mengakhiri acara ini, dari panitia akan melakukan sesi dokumentasi. Kepada seluruh hadirin, dimohon untuk on kamera. Baik, akan kita lakukan dokumentasi. Saya hitung 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Baik, untuk slide kedua, saya hitung 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga dengan berakhirnya pemilu FKUNS 2021 ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada kedua kandidat Presiden BEM FKUNS periode 2022. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret yang telah menggunakan hak suaranya untuk memilih Presiden BEM FKUNS periode 2022. Semoga dengan Presiden BEM FK yang baru ini dapat membawa kebaikan dan berkah. Tidak hanya untuk BEM saja, tapi juga untuk Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret.
Saya Ramadhani Anggi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada terdapat salah dalam kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada pemilu periode selanjutnya. Terima kasih.